Halo warga Konam, balik lagi sama saya Gilang. Yuk, kali ini kita bakal membahas. Masih inget gak kalian yang beberapa bulan lalu tuh viral banget kasus ada seorang wanita penjual gorengan yang tidak lain merupakan almarhumah Nia Kurniasari yang tewas dibunuh oleh tetangganya. Dan akhir-akhir ini pula, minggu ini makam Nia ini sangat viral. Bahkan orang seluruh Indonesia berbondong-bondong untuk ziarah di makam Nia. Jadi tempat makam Nia ini udah ibaratkan udah kayak tempat wisata, rame banget. Sampai-sampai yang di samping-sampingnya tetangga-tetangga itu jualan semua yang ada di makam Nia tersebut. Bukan hanya itu, bahkan juga ada souvenir yang ada jaket yang bertulisan dan bergambarkan Nia juga. Kenapa kok bisa seperti itu? Dan kalian yang tidak tahu kronologi bagaimana, tak jelaskan. Siapkan dirimu, cari posisi rebahan yang paling nyaman, dan dengarkan cerita kejadian perkara. Waspadalah, waspadalah. Jadi kronologi awalnya seperti ini. Waktu itu keluarga Nia melaporkan ke polisi bahwasanya anaknya itu tidak pulang bahkan sampai malam hari. Dilanjutkanlah dengan pencarian gabungan dari warga, kepolisian mencari, dan pada akhirnya ditemukan gorengan yang ada di semak-semak. Jadi Nia ini merupakan seorang penjual gorengan. Lah, setelah dicari di sekeliling-kelilingnya, ditemukan juga pakaian-pakaian yang Nia yang sudah dilepas. Dan tidak jauh dari situ ditemukan juga Nia yang ada di sebuah lubang. Jadi Nia ini dikubur waktu itu ditemukanlah dia di sana. Dan diungkapkan fakta, ternyata pada tanggal 8 September 2024, yang membunuh Nia tidak lain merupakan tetangganya, yaitu Indra Septiarman atau yang lebih dikenal dengan nama Indra Dragon. Diketahui pula, Nia ini sudah berjualan gorengan itu sejak dari kelas 4 SD. Dan dia dikenal oleh keluarga dan warga sekitar merupakan sosok gadis yang sangat gigih. Dan dia berjualan gorengan itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tapi untuk membantu perekonomian keluarga. Dari kelas 4 SD sampai dia lulus SMA, dia itu berjualan gorengan dari kampung ke kampung. Dan gorengannya ini juga dia itu bukan bikin sendiri, tapi dia mengambil dari gorengan orang lain dan dia menjualkan gorengan orang lain tersebut. Jadi sebenarnya ini untungnya tidak terlalu besar. Dan dari jualan gorengan tersebut, dia berharap untuk bisa membiayai biaya kuliah. Dan akhirnya polisi berhasil menangkap Indra Septiarman atau yang lebih dikenal dengan Indra Dragon ini. Ini penangkapan pelaku ini sangat dramatis. Karena apa? Indra Septiarman ini ditemukan oleh polisi itu dia sembunyi di atas loteng atau di atas plafon. Jadi atas perbuatannya, Indra Septiarman ini terancam hukuman sampai 15 tahun penjara. Dan setelah ditemukan jenazah Nia, pihak keluarga segera untuk mengkebumikan almarhumah Nia. Dan waktu itu yang ziarah banyak sekali. Karena peristiwa itu disorot oleh media nasional dan bahkan internasional. Dan kakak Nia, Rini Mayuni bahkan mengatakan kalau weekend, hari Sabtu Minggu itu banyak sekali yang ziarah. Dan bahkan di hari biasa pun ada beberapa orang yang ziarah di makam Nia. Dan menurut kata kakak almarhum juga, sebenarnya waktu awal-awal orang ziarah itu sebenarnya wajar-wajar saja. Soalnya orang ziarah datang ke rumah almarhum Nia ini untuk mengucapkan bela sungkawa. Lah ini nih mulai. Dalam unggahan Kemenperin RI, tweet Twitter itu banyak orang yang berziarah ke makam Nia itu mencium bau aroma wangi di makam tersebut. Lah ini nih mulai orang-orang pada datang pada penasaran karena bahwa makam wangi itu dari Nia tersebut merupakan karomah atau mukjizat dari Allah. Lah dari sini mulai banyak banget orang dari berbagai pelosok Indonesia, bahkan luar negeri, Singapura, Malaysia, pada datang ke makom almarhumah Nia.
aroma wangi yang ada di makam almarhumah Nia ini menjadi daya tarik utama. Jadi banyak orang yang berspekulasi kalau makam wangi itu merupakan waliullah atau kekasih Allah atau walinya Allah. Jadi banyak yang datang untuk berziarah bukannya untuk mendoakan almarhum, tapi malah minta berkah atau minta doa dari almarhum. Kan ini udah mulai syirik-syiriknya udah mulai kelihatan. Namun, mulai muncul ini perdebatan antara netizen. Ada netizen yang pro, ada netizen yang kontra. Ada netizen yang kontra itu bilang bahwasannya, kalau makam Nia itu wangi ya wajar. Kalau lihat di foto atau video, makam Nia itu bunganya itu hampir bahkan lebih tinggi dari makamnya. Jadi banyak banget bunganya. Bahkan kata warga sekitar, sampai setiap hari itu bunganya itu dibagi-bagiin ke makam-makam yang lain, kuburan-kuburan lain. Itu pun besoknya masih banyak yang datang untuk memberi bunga ke makam Nia. Jadi, yang kontra, netizen kontra ini menganggap bahwa makam Nia itu wangi bukan karena memang wangi dari makam tersebut, tapi wangi dari bunga yang menumpuk tersebut. Aktivitas ziarah ke makam Nia yang semakin membludak, yang semakin banyak ini, banyak yang menimbulkan kekhawatiran, terutama sebagian besar masyarakat dan bahkan tokoh ulama juga mengkhawatirkan bahwa kalau orang ini terlalu mengkultuskan makam Nia ini seibarat seperti halnya makam-makam wali yang ada di Jawa. Kalau di Jawa itu ada makam wali, itu ada wali yang dikenal Wali Songo atau Wali 9. Meski para peziarah ini awalnya ini datang karena rasa simpati, tapi tidak banyak juga yang di antara mereka itu datang karena penasaran. Nah, itu sebenarnya di antara dua itu tidak masalah. Tapi yang mengkhawatirkan itu banyak orang yang datang itu malah mengharapkan sesuatu. Mengharap sesuatu dalam arti ini itu dia datang ke makam Nia ini untuk mencari berkah, atau kadang-kadang ada yang minta rezeki yang lebih, ada yang minta biar dapat keturunan, bahkan ada yang paling nggak masuk akal tuh, ada yang minta biar bisa rujuk kembali keluarganya kayak gitu. Jadi lah ini yang dikhawatirkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini yang menimbulkan sebagian besar netizen itu memperkirakan bahwa makam Nia ini banyak yang disalahgunakan, bahkan bisa dibilang aktivitas yang melenceng dari agama. Tak hanya tabur bunga, bahkan para penziarah banyak yang datang hanya untuk selfie atau untuk pengen ikut-ikut tren FOMO lah bahasa kita. Dan yang paling mirisnya, itu ada yang mengubah zikir yang 33 kali biasa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, malah diganti dengan memegang nisan almarhumah Nia dengan ngomong tahu isi bakwan sampai 33 kali. Kata orang-orang itu katanya semua apa yang diinginkan bahkan terkabul. Lah ini kan menjadi suatu syirik, kan perbuatan yang syirik gitu. Bukan warga Konoha kalau tidak unik dan tidak kreatif. Tapi kadang-kadang ini unik dan kreatifnya tidak, kalau saya bilang sendiri, kalau netizen bilang itu tidak ada etika. Nah, waktu itu juga ada yang membuat video klip dan memutar suara musik dengan kencang di samping makam almarhumah Nia. Nah, tidak lain, namanya itu kalau nggak salah Misra Molai. Ya, itu dia itu memutar musik dengan kencang dan membuat video klip di samping makamnya Nia. Banyak netizen beranggapan juga bahwa Misra Molai ini belum izin. Tapi ternyata setelah saya ketahui faktanya, ternyata Misra Molai ini sudah izin kepada ibunya dan ibunya telah mengizinkan. Nah, di sini ada kontra juga. Tapi ternyata bapak dari almarhumah Nia ini tidak mengizinkan. Tapi tetap saja video klip tersebut sekarang bahkan sudah jadi dan dibuat MVP lah, dibuat video klip untuk official musik dari Nia tersebut. Nah, yang mind blowing ini ya, ibunda dari almarhumah Nia, Eli Marliana, itu malah menyediakan tempat untuk syuting tersebut. Jadi rumahnya ibu Eli Marliana ini malah dibuat untuk tempat make up dan kebutuhan syuting.
Ini gimana ya? Netizen pada mengecam, tapi keluarganya sendiri, ibundanya sendiri itu malah mengizinkan. Jadi agak ambigu ya. Elira selaku produser dari official musik dari Nia ini juga mengaku bahwa sebelum melakukan syuting atau membuat video klip sudah izin kepada keluarga Nia, ibunda Ely Marliana tersebut, tapi belum izin kepada bapak karena bapak dari almarhumah Nia ini tidak mengizinkan. Tapi tetap saja harusnya kan tidak ada kesepakatan kedua belah pihak ini, kan harusnya nggak usah lah. Sedangkan bapaknya almarhumah Nia ini juga dia keberatan kan. Walaupun Anda siapapun sekarang Anda, tolong Anda jangan menyanyi di atas kuburan anak saya. Elira ini juga agak lain, bahkan dia malah mengucapkan, dia itu mengucapkan terima kasih kepada ibunya Nia kalau dia sudah mengizinkan untuk membuat syuting di pusara atau makam almarhumah Nia. Jadi ya kita juga gak bisa memperdebatkan kan. Kalau di sini juga keluarganya sendiri sudah mengizinkan, tapi kalau atas dasar etika sendiri, sepertinya kurang etis menurut netizen. Bahkan tak cuma di pusara makam almarhumah Nia, Misra Molay ini juga membuat video atau syuting di tempat kejadian perkara. Ini belum selesai, video klipnya belum selesai, dan ternyata ini ada juga rencana, bahkan sudah dibuat banner di sana. Bahkan mau dibuat di tempat kejadian perkara itu, mau dibuat tugu untuk mengenang almarhum. Sebenarnya itu nggak salah dan nggak gimana ya? Sebenarnya nggak salah itu, tapi menurut banyak netizen itu kurang etis juga. Masa melebihi dari makam-makam Nabi atau makam-makam waliullah. Sebenarnya itu nggak masalah menurut saya, tapi banyak netizen yang mempermasalahkan hal tersebut karena terlalu mengkultuskan seseorang. Tapi di kejadian ini juga ada sisi baiknya juga. Sisi baiknya ini jadi keluarga yang ditinggalkan almarhumah Nia ini mendapatkan berbagai bantuan. Salah satunya itu mendapatkan berbagai uang dan bisa untuk merenovasi rumah dari keluarga almarhumah Nia tersebut. Tapi di sisi lain juga banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini tapi tidak memperhatikan etika yang berlaku. Banyak yang di sana itu jualan gorengan yang tidak etis. Bahkan gorengan memang dia itu mantan bosnya Nia. Bahkan yang jadi gorengan yang dijual almarhumah Nia ini bukan gorengan buatan sendiri, tapi gorengan orang lain, dan Nia ini, almarhumnya ini membantu menjualkan. Lah ini viral juga video dari gorengan yang dibantu jual almarhumah Nia ini malah dibikin nama gorengan bosnya. Jadi gimana ya? Ini sebenarnya nggak masalah, tapi kurang etis saja menurut netizen gitu. Bukan hanya di makam, bukan hanya di pusara almarhumah Nia, bahkan di pekarangannya rumah almarhumah Nia itu juga banyak sekali penjual gorengan. Ya berharap berkah dari kejadian almarhumah Nia tersebut. Orang-orang yang datang ke rumah almarhumah Nia itu pun juga nggak setiap hari ada aja. Bahkan kalau Sabtu Minggu itu mencapai ribuan orang datang dan pergi, bahkan di rumah Nia untuk sekedar foto, habis itu pergi. Dan yang datang ke makam dan rumah almarhumah Nia ini bukan hanya sepeda motor, bukan hanya mobil. Bis-bis besar yang datang dari Pulau Jawa dan bahkan dari luar negeri itu banyak sekali yang datang ke pusara almarhumah Nia tersebut. Nah ini nih, ada satu peristiwa yang viral juga. Ada juga yang mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Bahkan ada yang buat jaket, hoodie. Tapi ini menjadi perdebatan kalangan netizen. Soalnya itu tulisannya itu Nia kekasih Allah. Memang sih sebenarnya untuk konotasi kekasih Allah ini sebenarnya banyak penafsiran. Tapi banyak yang menafsirkan dari netizen tersebut bahwasanya ini terlalu berlebihan ini, terlalu berlebihan. Seharusnya ya biasa saja. Malah banyak yang menganggap ini bukan menyalahkan almarhumah Nia. Banyak yang menganggap banyak orang yang tidak berempati bahkan mencari keuntungan dari kejadian tersebut. Belum selesai antara video klip banyak orang yang berziarah datang, ada lagi. Ini kejadian dari almarhumah Nia ini mau diangkat menjadi sebuah film. Bahkan disutradari
Aditya Gumai. Aditya Gumai ini merupakan sutradara dari film Linong Bucah dan Ada Surga Untukmu. Jadi, menurut penuturan Rini Mahrini, kakak almarhumah Nia, bahkan Aditya Gumai ini sudah datang kedua kali. Dua kali sudah datang ke rumah almarhumah Nia, sudah berkoordinasi dengan keluarga, dan keluarga setuju untuk membuat sebuah film yang menceritakan kisah hidup almarhumah Nia. Bahkan akhir-akhir ini pasti kalian juga keluar di FYP kalian ya. FYP di TikTok itu bahkan ada undangan resmi dari ibunda almarhum Eli Marliana itu mengundang seluruh warga Indonesia, bahkan yang dari luar negeri juga, untuk menghadiri ke 100 hariannya almarhum Nia. Dia pergilah dia ke rumah dia kuliah sehari berarti hari tanggal berapa? Hari Selasa. Tanggal 17. Berarti minggu depan ya? Iya. Oke, siap. Iko Ibu Eli ya? Iya. Mantap. Oke, siap. Jadi sebenarnya ini juga nggak masalah menurut saya. Tapi ini malah jadi perdebatan di kalangan netizen. Ada yang kontra, ada yang pro. Bahkan jadi ini peristiwa ini bahkan jadi meme. Meme itu jadi banyak yang ada di kontennya itu tanggal 17 kalian free gak? Habis itu di slide, ayo kita ikuti peringatan 100 hari Nia. Jadi bahkan jadi meme dan itu viral di FYP TikTok. Dan ternyata ini tanggal 17 ini juga, 17 hari ini waktu syuting itu juga. Dan bener, ternyata yang datang ke makom almarhumah Nia, ke peringatan 100 hari almarhumah Nia, itu banyak banget. Bahkan bisa dibilang lebih banyak dari haul-haul yang ada di Jawa. Lebih banyak pesertanya dari haul-haul yang ada di Jawa. Wah, ini ternyata gimana ya? Peristiwa ini dibilang ini, kalau menurut saya itu nggak ada yang salah. Tapi kalau yang dilakukan secara berlebihan ini, bahkan kalau benar-benar mengambil keuntungan dari suatu peristiwa yang bahkan dibilang ini sangat mengenaskan, itu kurang etis saja. Dan mengkultuskan seseorang atau memuji-muji seorang melebihi dari Nabi, itu bahkan bisa mengarah ke perbuatan syirik. Jadi kita sebagai netizen Konoha ini harus benar-benar harus mensikapi sesuatu hal dalam hal konteks yang benar-benar harus netral ya. Kita wajib juga berempati dalam kejadian Nia tersebut. Tapi kita jangan sampai untuk mengkultuskan seseorang lebih lah. Bahkan banyak yang bilang juga dari netizen juga ini, bahkan banyak yang memperhatikan dari ibunda almarhumah Nia ini juga agak lain. Kenapa malah dia itu malah mengambil keuntungan dari kejadian anaknya. Di lain sisi ada juga banyak juga yang netizen-netizen yang pro ibunda Eli Marliana, ibunda dari almarhumah Nia ini, bahwa sebenarnya sah-sah saja kalau anaknya meninggal, habis itu banyak yang memberi bantuan, sebenarnya sah-sah saja. Jadi ibu Enda Eli Marliana ini bukan mengambil keuntungan, tapi ini berkah dari almarhumah Nia tersebut. Kalau menurut saya, jadi kita bisa mengambil keteladanan dari almarhumah Nia ini. Bayangkan saja, almarhumah Nia ini berjualan dari kelas 4 SD sampai dia lulus SMA untuk menghidupi dan membantu keluarganya dan kedua adiknya. Jadi jarang-jarang banget anak 4 SD itu bener mau jualan dan tidak malu. Ini kita bisa ngambil sisi teladan dari sini ya. Dan sampai dia lulus SMA. Dan bahkan sebelum kematian almarhumah bilang ke keluarganya kalau dia ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau kuliah. Jadi dia jualan juga mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk kuliah juga. Dan ada juga temen Nia itu yang bilang bahwasanya Nia ini orangnya baik sekali. Bahkan ada temennya yang pinjam uang. Nia sendiri ini bisa dibilang kurang mampu ya. Tapi Nia dengan ikhlas hati meminjamkan uangnya tersebut. Jadi luar biasa kan Nia ini. Balik lagi semua ke opini kalian. Jadi kalau opini kalian bagaimana bisa tulis di kolom komentar. Tulis opini kalian bagaimana untuk mensikapi kejadian ini. Berikut cerita kejadian perkara Nia Kurniasari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mas Gilang Official. Cerita kejadian perkara, waspadalah.